Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2021 telah sampai kepada penghujungnya. Terjadi banyak kejadian di negeri ini. Di awal tahun kita tahu pesawat yang begitu kokoh, yang begitu terbang tinggi di udara, jatuh ke dasar laut. Juga di akhir tahun kita dihebohkan dengan meletusnya Gunung Semeru. Kejadian ini seharusnya membuat kita sadar bahwasannya kematian itu sangatlah dekat dengan kita. 365 hari, 12 bulan. Apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tahu bahwasannya ajal bisa mendatangi kita dimanapun kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina matakunum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Kematian akan mendatangi kalian dimanapun kalian berada, meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Kita tahu teman-teman sekalian, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di dalam pesawat Sriwijaya Air itu mereka merasa aman, mereka berada di dalam pesawat yang penuh dengan baja. Tapi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan mereka untuk wafat, tak ada yang bisa menghalangi datangnya ajal. Mereka juga yang di dalam rumah-rumah ketika Gunung Semeru erupsi, mereka juga merasa aman. Mereka bersama-sama dengan keluarga mereka, mereka bersama dengan anak-anak mereka di dalam rumah-rumah yang kokoh. Tapi apa kata Allah? Ajal menyebut mereka, gunung Merapi yang kuat itu meletus hingga melahap rumah-rumah mereka. Apa yang kita sudah lakukan selama 1 tahun ini? Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Wahai anak Adam, sungguh kalian adalah kumpulan dari hari-hari. Maka jika telah berlalu 1 hari dari kalian, maka berlalulah, hilanglah, lenyaplah sebagian dari hidup kalian." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi apa yang sudah kita siapkan untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara ajal datang kepada kita dan kita tidak tahu di mana dan kapan. Virus corona juga seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ambulans berlalu lalang di hadapan kita, masjid-masjid bersuara lebih sering dari biasanya, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah meninggal fulan, telah meninggal fulana. Dan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti mungkin kitalah yang akan berada di dalam ambulans. Juga mungkin suatu hari nanti kita yang akan disebut oleh orang yang berteriak lewat speaker di dalam masjid. Kematian akan mendatangi kita. Kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang memiliki jiwa pasti akan merasakan mati. Kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya ketika seorang pasien divonis mati oleh seorang dokter? Seorang pasien divonis mati 2 tahun, 2 bulan, 3 hari. Apa yang akan dia lakukan ketika dia tahu bahwa dia akan mati? Dia pasti akan mempersiapkan segalanya. Dia pasti akan menghabiskan malamnya dengan sholat. Dia akan menghabiskan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sudah tahu Allah sudah vonis kita, Allah sudah pastikan kita akan wafat. Suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa persiapan kita?
Hari sudah berlalu, amal-amal kita sudah tercatat, tinta-tinta sudah kering. Hanya taubat yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan teman-teman sekalian, hari esok adalah milik kita. Tapi kita tak tahu hari esok kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari berbagai bencana kejadian yang menimpa negeri ini adalah kematian sangatlah dekat dengan kita. Kematian bisa saja mendatangi kita dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, persiapkanlah amal kita, ibadah kita, sedekah kita. Ikhlaskan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.